Halo semuanya, selamat datang di seri video tutorial penelusuran informasi Jurnal Scopus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Siti Fatimah dengan NIM akhir 017. Dengan video ini, kamu akan lebih efektif dan efisien dalam mencari serta menggunakan informasi untuk mendukung dan memudahkan aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi informasi kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Jadi, kamu harus menonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak ada bagian yang terlewatkan. Pada sesi kali ini, yang akan kami bahas merupakan sebuah konsep yang mungkin belum begitu familiar bagi sebagian dari kita, yaitu biblioterapi. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana membaca buku dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi tantangan kesehatan mental yang sering dialami oleh remaja. Adanya fase kehidupan yang penuh dengan perubahan dan tekanan, remaja seringkali mengalami stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Namun, melalui keajaiban dunia literatur, mereka bisa menemukan penghiburan, inspirasi, dan pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar. Mari kita jelajahi bersama bagaimana buku bisa menjadi teman setia dalam perjalanan melalui masa remaja yang penuh warna ini. Penasaran kan? Simak video ini baik-baik ya. Dalam melakukan penelusuran informasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kata kunci dari kebutuhan informasi. Yang pertama, kita harus bisa mendeskripsikan kebutuhan informasi yang diinginkan. Kelompok kami sepakat untuk mengambil sebuah studi kasus mengenai efektivitas metode biblioterapi dalam mengatasi kesehatan mental yang sering terjadi pada golongan remaja. Nah, sebelum kita melakukan penelusuran informasi, alangkah lebih baik kita mengenalkan salah satu portal jurnal internasional yang akan digunakan, yaitu Scopus. Apa itu Scopus? Scopus adalah database atau pangkalan data jurnal elektronik yang menyediakan sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu. Pada tampilan jurnal Scopus memiliki tampilan yang bersih dan terstruktur untuk setiap jurnal, yang dimana memudahkan pengguna untuk menemukan informasi penting seperti judul artikel, daftar penulis, abstrak, dan kata kunci. Apa aja sih yang menjadi pembeda untuk fitur-fitur yang ada di Scopus dengan portal jurnal lainnya? Perbedaan Scopus dengan portal jurnal internasional lainnya adalah Scopus menyediakan alat analisis data yang kuat untuk membantu pengguna melacak kinerja penelitian mereka dan membuat keputusan yang tepat yang cukup baik hanya dengan memasukkan query dengan batasan yang cukup luas. Scopus memiliki 12 fitur dalam melakukan pencarian dokumen. Fitur yang pertama, pencarian dokumen. Tab ini berfungsi melakukan pencarian utama pada halaman utama. Untuk memulainya, masukkan kata kunci dari informasi yang kalian butuhkan pada ruang atau spasi yang telah disediakan. Yang kedua, mencari penulis. Pilih tab Authors untuk mencari penulis tertentu yang kalian inginkan. Pencarian dapat dilakukan menurut nama penulis atau dapat juga menggunakan Open Research and Contributor Identifier. Yang ketiga, mencari afiliasi. Pilih pencarian afiliasi untuk mencari afiliasi tertentu. Afiliasi pada menu Authors merupakan salah satu fitur yang berfungsi sebagai keterangan mengenai lembaga yang menaungi penulis tersebut. Yang keempat, menelusuri sumber atau sources. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna dalam melakukan penelusuran informasi menurut abjad semua jurnal, seri buku, publikasi perdagangan, dan proceeding konferensi yang tersedia di Scopus. Yang kelima, bandingkan jurnal atau compare journals. Fitur ini digunakan untuk membandingkan dan menganalisis jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Yang keenam, fungsi operator boolean. Pada tab pencarian dokumen, kalian bisa memilih operator AND, OR,
EndNote untuk melakukan kombinasi pencarian. Sebagai contoh, saya ingin mencari jurnal yang mengandung informasi heart attack tapi tidak mengandung informasi blood pressure. Maka menggunakan kombinasi pencarian sebagai berikut. Tuliskan heart attack pada search box. Kemudian, masukkan operator boolean EndNote. Lalu pada query kedua, masukkan blood pressure. Yang ketujuh, kolom cari item atau kolom yang terletak di sebelah kolom search dokumen. Fitur ini berfungsi untuk memilih bidang mana yang ingin dicari. Yang kedelapan, menambah bidang pencarian. Untuk meningkatkan kemampuan pencarian, dapat dilakukan dengan searching atau pencarian dengan beberapa kata kunci dan poin pencarian tambahan. Untuk melakukan hal ini, klik Add Search Field. Yang kesembilan, pembatasan lingkup pencarian. Kalian dapat mengatur pembatasan pencarian sehingga informasi yang kalian dapatkan lebih tepat sasaran sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Pembatasan lingkup pencarian ini dapat diatur dengan membatasi tahun penerbitan dokumen, dokumen-dokumen yang baru saja ditambahkan, jenis dokumen, dan bidang atau subjek. Yang ke-10, rekaman pencarian atau search history. Data-data hasil pencarian sebelumnya dapat dilihat pada search history di bagian bawah halaman. Riwayat pencarian akan terhapus setiap kali sesi baru dilakukan. Yang ke-11, penggabungan query atau combine queries. Pada menu combine queries dalam search history, kalian dapat memasukkan nomor daftar tiap pencarian yang ingin digabungkan. Caranya dengan menggunakan simbol hashtag serta operator and, or, dan EndNote. Yang ke-12, fitur mengatur peringatan atau alert dan RSS feeds. Pada hasil pencarian di search history, kalian bisa memilih set alert untuk menerima alert atau peringatan lewat email kalian. Lalu, kalian bisa memilih set feed untuk menerima update RSS. Lalu, kalian juga bisa menyimpan query pada save searches, lalu mengedit query, dan menghapus query. Pada jurnal Scopus memiliki kelebihan, yaitu Scopus merupakan salah satu database ilmiah yang paling terpercaya dan diakui di dunia. Kontennya dikuratori oleh tim ahli dan data yang disediakan juga akurat dan terkini. Namun, Scopus juga memiliki kelemahan, yaitu layanan berbayar dan biayanya bisa mahal untuk beberapa institusi dan individu. Nah, daripada teman-teman penasaran, yuk simak video tutorial penggunaan Scopus ini. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman yang masih bingung cara menggunakan portal Scopus. Karena di video kali ini akan kita bahas secara tuntas mulai dari cara penggunaan query sampai kita mendapatkan jurnal yang mempunyai presisi yang baik dengan query kita. Yuk langsung simak aja videonya. Langkah yang pertama, login ke akun SSO Undip kalian dengan memasukkan email dan password terlebih dahulu. Setelah itu, buka menu jurnal yang dilanggan Undip. Lalu, pilih menu Scopus pada bar e-jurnal. Saat laman Scopus sudah terbuka, klik Start Exploring pada kolom dokumen. Lalu pilih menu Add Search Field untuk menambahkan kolom pencarian query. Namun, dikarenakan kami memiliki 3 query, maka klik Add Search Field. Pada kolom search dokumen, masukkan biblioterapi sebagai query pertama. Lalu, masukkan mental health sebagai query kedua. Setelah itu, masukkan teenagers sebagai query ketiga.
Kemudian, kita tentukan fields untuk masing-masing query. Untuk query pertama, kita pilih sebagai artikel, title, abstract, dan keywords. Lalu, untuk query kedua, kita pilih sebagai all fields. Dan untuk query ketiga, kita juga pilih sebagai all fields. Selanjutnya, pilih boolean operator sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu untuk fungsi dari masing-masing boolean operator. Fungsi boolean operator adalah untuk menghubungkan dan membatasi kata kunci. Umumnya terdiri dari 3 operator, yaitu operator AND untuk menemukan hasil yang mengandung semua kata kunci yang dihubungkan. Lalu, operator OR untuk menemukan hasil yang mengandung setidaknya satu dari kata kunci yang dihubungkan. Dan yang terakhir, operator NOT untuk menyingkirkan hasil yang mengandung kata kunci tertentu. Di sini, kami memilih boolean AND untuk semua kata kunci, sehingga didapatkan query sebagai berikut: biblioterapi, and mental health, and teenagers. Setelah kalian memasukkan query, klik tombol search. Setelah menemukan berbagai dokumen dari query yang diformulasikan, langkah selanjutnya yaitu melakukan seleksi informasi. Proses seleksi informasi adalah salah satu langkah yang paling penting, karena dari hasil banyaknya temuan dokumen, kita dapat menganalisis yang paling sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Dalam menentukan dokumen yang paling relevan, dapat dilihat dari beberapa kriteria informasi jurnal yang terletak pada filters, yaitu years yang terdiri dari range dan individual, subject area, document type, keyword, language, country, source type, source title, author name, publication stage, affiliation, funding sponsor, dan open access. Di sini, kami hanya menggunakan fitur filter sesuai dengan kebutuhan jurnal yang kami temukan. Pada years, kami memilih opsi individual untuk mencari jurnal dengan 5 tahun terakhir. Lalu, untuk filter document type, kami memilih artikel. Lalu, pada language, kami memilih English, dan untuk keyword, kami memilih biblioterapi. Dan source type, pilih jurnal. Lalu, kita klik limit to untuk mempersempit pencarian. Hasil setelah difilter, ditemukan 5 dokumen dari yang sebelumnya 23 dokumen. Selain menggunakan menu filters, dalam menentukan kesesuaian isi jurnal dengan query yang sudah di-entry, dapat dilihat melalui judul dan isi abstrak yang mencakup ringkasan jurnal, subjek, dan kesimpulan. Di Scopus sendiri, kita juga dapat mengatur tampilan sesuai dengan keinginan user. Untuk yang pertama, kita harus melihat dari judul jurnal terlebih dahulu. Biasanya, jurnal yang relevan terletak pada baris pertama pada hasil pencarian. Di sini, kami memutuskan untuk memilih artikel yang berjudul The Impact of Bibliotherapy Training on Social Emotional Skills, Reading Interest, and Reading Motivation. Analisis yang kami dapatkan setelah menelusuri informasi dari 5 artikel yang ditemukan, kami sepakat bahwa artikel pertama yang kami temukan cukup relevan. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari judul artikelnya sangat relevan dengan maksud dan tujuan kami dalam melakukan penelusuran informasi,
yaitu kami ingin mengetahui mengenai perihal dampak pelatihan biblioterapi dalam kemampuan emosi sosial yang diimplementasikan dalam membaca buku. Meskipun untuk tujuan sedikit berbeda dengan query yang ketiga, yaitu teenagers. Pada jurnal ini ditujukan kepada orang dewasa untuk calon konselor psikolog. Begitu pula pada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menguji dampak biblioterapi terhadap keterampilan sosial emosional, minat membaca, dan membaca motivasi calon konselor psikologi. Kemudian pada hasil akhir penelitian artikel ini cukup memuaskan dan tercapai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan formulir wawancara terstruktur. Yang menjadi pembanding adalah skor post-test, subskala sensitivitas emosional pelatihan biblioterapi, dan skor pretest peserta. Hasil dari penelitian menunjukkan skor post-test, yaitu sensitivitas emosional setelah pelatihan biblioterapi, menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor pretest peserta, sehingga mengalami perbedaan yang signifikan. Sehingga, berdasarkan hasil penelitian ini, pelatihan biblioterapi terbukti efektif, bermanfaat, dan mendidik para peserta. Selain itu, menurut data yang diperoleh dari penelitian, terlihat bahwa secara psikologis, calon konselor menyatakan bahwa mereka akan menggunakan teknik biblioterapi ketika menjadi konselor sekolah di masa depan. Nah, seperti itulah langkah-langkah dalam melakukan pencarian informasi menggunakan Scopus. Dari semua penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa penting untuk memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan pencarian informasi, serta untuk menghemat waktu. Penjelasannya mudah dipahami bukan? Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi penonton video ini ya. Jangan lupa untuk selalu mengecek informasi sebelum menyebarkan informasi tersebut. Biasakan saring sebelum sharing ya. Terima kasih.